Selamat sore Pak dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang keamanan cyber dan privasi data kesehatan. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Di era digital saat ini, data kesehatan tersimpan dan dikelola secara elektronik melalui berbagai sistem informasi rumah sakit, aplikasi kesehatan maupun platform digital lainnya. Data kesehatan merupakan data pribadi yang sangat sensitif karena berisi informasi medis, riwayat penyakit, hasil laboratorium hingga informasi genetik seseorang. Oleh karena itu, data ini wajib dilindungi dengan standar keamanan tinggi. Kebocoran atau penyalahgunaan data kesehatan dapat menimbulkan risiko serius seperti penipuan identitas, diskriminasi, stigmatisasi sosial, hingga pemerasan. Situasi ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan digital. Untuk mencegah hal tersebut, keamanan cyber dan privasi data menjadi aspek penting yang harus dijaga oleh setiap institusi penyedia layanan kesehatan. Pemerintah Indonesia telah memperkuat perlindungan data melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP 2022) dan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis elektronik. Regulasi ini menegaskan tanggung jawab pengelola data dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data kesehatan. Baik, yang berikut, apa itu keamanan cyber? Keamanan cyber adalah upaya perlindungan terhadap sistem komputer, jaringan, dan data digital dari berbagai bentuk serangan dan ancaman. Tujuannya adalah menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Yang pertama yaitu hacker. Hacker merupakan individu atau kelompok yang mencoba menembus sistem komputer dan jaringan tanpa izin, baik untuk mencuri data, mengubah informasi, maupun merusak sistem. Karena itu, organisasi harus memiliki sistem keamanan berlapis dan rutin melakukan audit keamanan. Yang berikut, tanda tangan digital. Tanda tangan digital berfungsi sebagai identitas elektronik yang sah dan aman untuk memastikan keaslian dokumen serta identitas penggunanya. Dengan penggunaan tanda tangan digital, risiko pemalsuan dan manipulasi data dapat diminimalisasi. Yang berikutnya adalah sandi aman. Penggunaan kata sandi yang lemah atau penyimpanan yang tidak aman sering menjadi penyebab utama kebocoran data. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol, serta mengganti sandi secara berkala untuk menjaga keamanan akun digital. Yang berikut ada privasi data kesehatan. Privasi data kesehatan berarti menjaga, melindungi informasi pribadi pasien seperti rekam medis, riwayat penyakit, serta hasil pemeriksaan agar tidak bocor atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Data tersebut bersifat rahasia dan hanya boleh diakses oleh tenaga medis yang berwenang. Tujuannya adalah untuk melindungi hak pasien atas kerahasiaan informasi kesehatannya serta menjaga rasa dan kepercayaan pasien terhadap layanan kesehatan. Berikutnya, pentingnya keamanan dan privasi data pasien. Pertama, data kesehatan itu adalah tergolong data sensitif. Jika kebocoran, data ini bisa disalahgunakan untuk kepentingan yang merugikan pasien, seperti penyalahgunaan identitas, diskriminasi, atau bahkan pemerasan. Yang kedua, keamanan data menjaga kepercayaan pasien terhadap fasilitas pelayanan kesehatan. Jika data pasien aman, pasien akan merasa lebih tenang saat memberikan informasi pribadi kepada tenaga medis. Yang ketiga, perlindungan data juga merupakan kewajiban hukum. Ada dua regulasi utama yang mengatur hal ini, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau PDP dan pemeriksaan dan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis, yaitu Undang-Undang PDP Nomor Tahun 2022, Permenkes Nomor 24 Tahun 2022. Ya. Kedua regulasi tersebut mengatur bagaimana data pribadi termasuk data kesehatan harus dikelola dan dilindungi agar tidak disalahgunakan. Ya. Berikutnya, prinsip perlindungan data kesehatan. Ada beberapa prinsip utama dalam perlindungan data kesehatan.
kerahasiaan atau confidentiality. Artinya data pasien hanya boleh diakses oleh pihak yang berwenang. Kedua, integritas atau integrity, yaitu data harus tetap asli dan tidak boleh diubah tanpa izin. Berikutnya ketersediaan, yaitu data harus selalu tersedia saat dibutuhkan untuk pelayanan medis. Berikutnya akuntabilitas, artinya setiap pihak yang mengelola data wajib bertanggung jawab atas keamanan dan penggunaannya. Dan yang terakhir, minimalisasi data, artinya hanya data yang benar-benar diperlukan yang boleh dikumpulkan dan disimpan untuk mengurangi risiko kebocoran. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, keamanan data pasien dapat lebih terjamin dan sistem informasi kesehatan bisa berjalan dengan aman dan efisien. Bagian berikutnya ancaman keamanan cyber dan privasi data kesehatan itu dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada phishing dan malware. Ini adalah cara pencurian data dengan mengelabui pengguna. Misalnya seseorang mendapatkan email palsu yang terlihat resmi dan diminta untuk mengklik email tersebut. Saat diklik, data pribadi bisa dicuri atau komputer terinfeksi virus. Lalu yang kedua ada ransomware. Ini sejenis serangan di mana data kita dikunci oleh hacker, lalu mereka meminta tebusan agar datanya bisa dibuka kembali. Jadi seperti menyandra data penting dari seseorang. Lalu yang ketiga ada insider threat. Ini sejenis ancaman yang datang dari dalam, misalnya staf rumah sakit atau pegawai yang menyalahgunakan akses data pasien. Lalu yang terakhir ada human error. Kadang kebocoran data itu bisa terjadi bukan karena hacker, tetapi karena kelalaian dari kita sendiri, seperti salah kirim file, lupa logout, atau pakai password yang terlalu mudah untuk ditebak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik keamanan siber. Yang pertama ada enkripsi, yaitu proses mengubah data menjadi kode rahasia sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Ini memastikan kerahasiaan data saat transit atau disimpan. Yang kedua ada firewall, yaitu sebuah sistem keamanan yang memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan yang telah ditentukan. Fungsinya seperti gerbang atau penghalang antara jaringan internal yang aman dan jaringan luar yang tidak terpercaya, seperti internet. Yang ketiga ada proteksi sandi. Proteksi sandi atau password protection, yaitu penggunaan kata sandi yang kuat dan aman, seringkali dikombinasikan dengan mekanisme seperti multi-factor authentication atau MFA untuk membatasi akses hanya kepada pengguna yang sah. Yang keempat ada token authentication, yaitu metode untuk memverifikasi identitas pengguna dengan menggunakan token digital atau fisik, seringkali sebagai bagian dari proses autentikasi dua faktor atau lebih. Dan yang terakhir ada backup data, yaitu proses membuat salinan data dan menyimpannya di lokasi yang terpisah atau aman, sehingga data dapat dipulihkan jika data asli hilang atau rusak. Oke, selanjutnya yaitu melindungi data penting. Melindungi data penting ini sangat penting untuk pengolahan data dan perlindungan data yang efektif. Yang pertama ada klasifikasi data, yaitu melakukan identifikasi, kategorisasi, dan perlindungan data berdasarkan tingkat rahasia atau sensitivitasnya, misalnya data publik, internal, atau rahasia. Ini membantu untuk menentukan kontrol keamanan yang tepat untuk setiap jenis data. Yang kedua yaitu backlog dan recovery, yaitu menyiapkan rencana perbaikan pemulihan dalam kasus kehilangan atau perusakan data. Ini bukan hanya membuat salinan, tetapi juga memastikan proses atau poin untuk mengembalikan sistem ke kondisi operasional setelah insiden. Dan yang terakhir ada filter email. Filter email yaitu melakukan scan email dan filter berkas untuk melindungi perusahaan dari email spam dan serangan virus. Ini berfungsi sebagai garis pertahanan pertama untuk mencegah phishing, malware, dan ancaman berbasis email lainnya memasuki sistem. Ya, selanjutnya studi kasus etika keamanan cyber, studi kasus kebocoran data BPJS Kesehatan di Indonesia.
Dalam era digital, keamanan dan privasi kesehatan menjadi isu penting karena data pasien tergolong sensitif dan rawan disalahgunakan jika bocor. Kasus kebocoran data BPJS Kesehatan tahun 2021 yang melibatkan lebih dari 279 juta data pribadi menunjukkan lemahnya perlindungan sistem dan kesenjangan antara regulasi seperti Undang-Undang ITE dan Undang-Undang PDP dengan praktik di lapangan. Insiden ini tidak hanya berdampak pada privasi individu, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi kesehatan. Oleh karena itu, perlindungan data menuntut kombinasi aspek teknologi. Berikutnya adalah cara untuk mengatasi serangan cyber, yang di sini ada terdapat 4 jenis serangan cyber. Yang pertama yaitu virus dan malware. Virus dan malware adalah program berbahaya yang dapat merusak, mencuri, atau mengubah data di komputer. Cara mengatasinya yaitu install software antivirus, yang dimana untuk mendeteksi, mencegah, dan menghapus program jahat tersebut. Yang kedua, phishing. Phishing adalah upaya penipuan untuk mengirimkan email atau pesan palsu yang tampak resmi untuk mencuri data pribadi seperti password, nomor kartu kredit, atau informasi login. Cara mengatasinya yaitu mewaspadai email yang dibuat dengan nama domain palsu atau mengambil alih nama domain yang sudah ada. Yang berikut yaitu serangan DDoS. Serangan ini dilakukan dengan membanding server menggunakan lalu lintas traffic berlebihan sehingga sistem menjadi lambat atau tidak bisa diakses. Cara mengatasinya yaitu menggunakan layanan cloud untuk melindungi server dan mengalihkan traffic yang tidak diinginkan. Yang keempat yaitu tidak memperbarui software. Tidak memperbarui software dapat memiliki celah keamanan yang mudah dimanfaatkan oleh hacker. Oleh karena itu, cara mengatasi yaitu dengan memperbaiki software secara teratur dan memastikan firewall ditingkatkan. Berikutnya yaitu kesimpulan, keamanan cyber dan privasi data kesehatan sangat penting untuk menjaga kerahasiaan, mencegah penyalahgunaan, serta menjamin pelayanan kesehatan yang aman dan terpercaya. Upaya perlindungan melibatkan aspek teknologi, regulasi, dan kesadaran. Penting juga untuk membangun kerjasama yang kuat antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, penyedia layanan kesehatan, dan perusahaan teknologi untuk mencapai ekosistem keamanan cyber yang solid. Sekian presentasi dari kami.